dan muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita mendengar di berbagai media sosial, baik itu Facebook Pro atau juga kita dengar di YouTube, video YouTube teman-teman kita. Ada peristiwa yang sangat viral sekali di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur bagian selatan. Peristiwa tersebut berbagai macam analisa, berbagai macam pendapat, berbagai macam pemahaman yang terjadi di kalangan masyarakat awam khususnya. Kita maklum bahwa masyarakat awam itu mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan atau cerita-cerita yang menyebabkan mereka itu dengan sebab cerita bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa cerita itu adalah suatu kebenaran. Namun cerita tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi kita untuk meyakininya. Ada cerita yang wajib kita yakini dan ada juga cerita yang boleh kita yakini tapi bukan suatu kewajiban. Artinya cerita yang bukan suatu kewajiban untuk diyakini, kita tidak berdosa atau tidak ada salahnya bagi kita untuk tidak meyakini cerita tersebut. Namun cerita yang datangnya dari Al-Quran maupun Al-Hadisus Sahih terutama, kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita itu yang diceritakan lewat kitab suci Al-Quran, siapapun kita umat Islam khususnya wajib percaya tentang cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beliau maupun yang pernah terjadi sebelum beliau lahir. Jadi apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk mempercayainya. Namun cerita yang satu ini yang sedang viral dan bahkan sangat viral di Lombok Timur khususnya bagian selatan, ada seseorang yang dianggap sebagai seorang waliullah. Bahkan kita dengar di Facebook profesional ada seorang haji tua sekali, sudah sekian puluh tahun usianya, menjelaskan tentang orang tersebut yang katanya sebagai waliullah itu adalah wali malamatiyah. Itu menurut penjelasan orang tersebut. Wali malamatiyah menurut orang-orang atau sebagian kecil dari warga Jawa menamakan ada seorang atau mengistilahkan ada istilah wali malamatiyah atau
disebut dengan wali malamatiyah. Padahal itu belum tentu seorang wali Allah. Kalau kita mendengar penjelasan dari Al-Quran atau dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, dari kiai-kiai, dari tuan guru, wali itu adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna awliya Allah illal muttaqun. Kemudian juga di dalam ayat lain menjelaskan in awliya'uhu illal muttaqun. Jadi wali-wali Allah itu atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa secara zahir dan lebih-lebih bertakwa dengan secara batin. Kalau kelihatannya orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepada syariat Allah, padahal jelas-jelas Al-Quran maupun Al-Hadis melarang suatu perbuatan tersebut. Misalnya orang tersebut meminum minuman yang memabukkan, padahal dalam hadis dijelaskan kullu muskirin haram, setiap minuman atau makanan yang memabukkan itu hukumnya haram. Atau juga dalam hadis lain dijelaskan ma'askaro kasiruhu faqalilhu haramun atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang memabukkan? Jadi apa di sini adalah baik itu berupa minuman atau berupa makanan. Askaro yang memabukkan bagi manusia itu kasiruhu banyaknya, wa qaliluhu dan sedikitnya pun juga haramun. Jadi sedikit maupun banyak, banyak maupun sedikit tetap hukumnya haram selama minuman atau makanan tersebut memabukkan, sebagaimana penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang membantah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia menganggap dirinya lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang padahal keimanan dan ketakwaannya itu sangat jauh berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun berani menyalahkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu adalah suatu kebodohan yang dilakukan oleh sebagian umat manusia. Itulah sebabnya kita itu harus banyak-banyak belajar ilmu agama, agar kita itu tidak mudah tertipu dengan cerita-cerita orang sakti, baru melihat kesaktiannya bisa mengobati. Orang-orang yang datang berobat, kemudian begitu diobati langsung sembuh seketika, ini adalah seorang waliullah. Terus langsung ada kesimpulannya bahwa karena orang yang diobati itu sembuh, sebagian masyarakat itu berkesimpulan itu adalah waliullah. Atau misalnya karena banyaknya yang mengiringi jenazahnya, ini benar-benar seorang waliullah. Padahal belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih masyarakat melihatnya itu misalnya minum-minuman yang memabukkan, kemudian juga
disuguhkan orang minuman tersebut, misalnya, ini adalah sudah sangat bertentangan dengan hukum Al-Quran maupun Al-Hadis sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan ada yang salah persepsi dengan menafsirkan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis. Ini adalah sudah dalil qat'i namanya, bukan dalil zonni. Jadi sudah benar-benar qat'i, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau dalil semacam ini dinamakan dengan dalil qat'i. Sudah tidak bisa, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama, alim ulama tentang keharaman barang-barang yang memabukkan itu. Jadi sudah jelas bagi kita agar kita itu tidak terlalu cepat percaya dengan cerita-cerita orang yang mengatakan bahwa si A, si B, si C dia itu seorang wali majdub, seorang wali malamatiyah dan sebagainya, karena setiap orang yang diobati itu sembuh dan sebagainya. Ada ucapan-ucapannya itu terlihat dan sebagainya, namun perbuatannya itu melanggar syariat, melanggar Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itu sudah tidak bisa dinamakan dengan wali apapun, wali malamatiyah, wali majdub, apalagi rijalul ghaib namanya, wali abdal, wali kutub, apalagi sampai pada wali sultanul aulia. Jadi banyak tingkatan-tingkatan para wali. Jadi kalau wali itu yang saya pernah dengar dari seorang ulama besar, bahwa wali itu ada namanya wali sultanul aulia, wali abdal, kemudian juga wali kutub. Kalau wali malamatiyah atau wali majdub itu ada pada ilmunya sebagian dari kiai-kiai kita yang di Jawa, karena mungkin terpengaruh dengan kitab-kitab para habaib yang dikarang oleh para habaib mungkin. Ini mungkin masih kita tidak tahu jelas karena tidak menjelaskan kiai yang mengatakan itu wali malamati atau majdub diambil dari kitab mana. Ini atau dasarnya mana sehingga dia itu bisa mengatakan ada wali malamatiyah, wali majdub. Jadi yang saya pernah dengar itu dari orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar kita akui kealiman dan kesolehannya, yang diceritakan adalah wali itu ada wali rijalul ghaib, wali abdal, wali autad, wali kutub, kemudian juga wali sultanul aulia dan sebagainya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua agar kita itu